Kita mau ngobrol-ngobrol hari ini bareng Syahriza Maulana. Iya, ini kalau teman-teman yang suka sama saya komedi di Kota Langsa pasti udah nggak asing sama Bang ini ya. Jadi kita kenalin lagi tapi ini namanya Bang Reza. Bang Reza. Bang Reza Badai. Iya, nama panggungnya Reza Badai. Oke, gimana kabarnya, Bro? Aman. Alhamdulillah udah ini ya, udah mendingan. Udah mendingan? Wow. Takut ya? Udah vaksin kan? Udah vaksin, sempat sakit tapi kemarin udah swab. Hasilnya negatif. Ngerti. Alhamdulillah ya. Tapi berarti kalau misalnya pun udah vaksin belum berarti aman 100% ya? Vaksin itu kan kayak ibaratnya kayak cuma ngasih ini aja, ada daya tahan lebih ya. Oh, gitu. Kena nggak kena sih tergantung antibodi orangnya ya. Sama imunnya ya. Maksudnya logikanya kalau divaksin aja bisa kena, apalagi nggak divaksin ya kan? Mungkin bisa jadi. Jadi teman-teman yang belum vaksin ya silahkan vaksin ya. Itu rekomendasi ya, insya Allah aman aja. Insya Allah. Ini udah vaksin yang pertama, kedua? Udah kedua. Udah kedua. Yang paling berasa efeknya yang mana? Kedua sih. Kedua. Itu sampai kayak mana? Ya lumayan pegel sih. Pegel. Karena yang pertama yang kedua itu beda dosisnya kan, beda ini ya, beda asupannya pun. Kandungannya juga beda. Kandungannya beda. Mungkin tuh dokter yang lebih tahu ya. Tapi iya. yang jelas vaksin kedua tuh lumayan bikin pegel lah. Beda orang beda ini ya. Reaksi ya. Syahriza Maulana ini dia sebagai ketua stand up, ketua atau presiden dia? Ketua. Kalau ketua presidennya lain. Presidennya itu se-Indonesia. Ini ketua kalau presiden se-Indonesia. Indonesia. Ini ketua cuman sekota aja. Oh, ketua stand up Indo Langsa ya. Ini periode masuk ke periode kedua ya? Alhamdulillah ini udah periode kedua ya tanpa pemilihan. Iya. Dan juga udah ya yang kedua kali hadir di Kawan Ngobrol. Yang pertama tuh audio aja kita putar di radio. Dan ini insya Allah kita akan publis juga di YouTube. Dan hari ini aku pengen nanya sebenarnya tentang fenomena dark joke. Oke. Ya. Karena fenomena dark joke ini udah belakangan jadi naik gitu. Jadi naik kan? Trennya jadi naik. Sebenarnya kan udah lama. Dark joke banget. itu udah lama sekali kan. Cuman naiknya baru-baru aja. Kalau Reja ngeliat nih gimana ya? Kenapa bisa mulai naik belakangan ini? Kalau dibilang kenapa bisa naik mungkin karena masyarakat penikmat komedi itu mungkin udah mulai merasa jenuh dengan jok-jok biasa ya. Jadi mereka jok-jok biasa itu seperti apa? Ya slapstick banyak lah slapstick ya. Atau jok-jok yang biasa dibawakan lah. Dark joke ini kan ada sesuatu yang baru gitu. Betul. Jadi sesuatu yang baru menarik minat makanya rame gitu. Tapi sebenarnya etis nggak kalau dibawakan? Terus sebelumnya gini, dia itu bisa nggak dia dilepas liarkan, artinya ke semua segmen gitu secara bebas gitu, itu boleh nggak sebenarnya? Dark joke itu sebenarnya sih sah-sah aja ya. Banyak orang berpikir kalau dark joke itu komedi. Kita tahu sendiri dari dari artinya aja dark joke lah. Joke itu kan joke kan, atau komedi atau joke kita lah. Dan dark itu banyak orang memikir ketika dark joke itu sesuatu yang mengumbar aib, padahal enggak. Dark joke itu kalau menurut saya pribadi ya, dark joke itu adalah komedi yang ngebahas tentang sisi sensitif atau hal tabu gitu. Betul. Hal tabu yang bukan jarang ya, memang jarang dibawakan ke komedi-komedi gitu. Yeah. Banyak alasannya, ada malu ataupun takut gitu. Tapi dark joke ini berani mengangkat hal itu, makanya dikatakan dark gitu. Tapi itu kan kalau kita dengar contoh dark joke itu kan, misalnya contoh gini, orang buntung itu sholatnya nggak sah. Kenapa? Ya, karena wudhunya nggak sempurna, karena dia buntung, misalnya kaki atau tangannya itu buntung. Nah itu kan sebenarnya kan itu sangat menyentil, dan itu bagi yang teman-teman yang punya kekurangan itu kan gimana gitu, itu kan sebenarnya menyentil bro. Iya benar sih. Sebenarnya nggak semua orang tuh bisa nerima dark joke. Nah itu maksudnya nggak semuanya gitu. Dark joke itu relatif ya, ada yang bisa terima, ada yang enggak. Tapi ya satu hal lagi, dark joke kembali ke masing-masing ini ya, masing-masing penikmat ya. Ada yang terima dengan dark joke, ada yang mungkin belum bisa welcome dengan dark joke. Itu hak dia ya kan, karena memang sense komedi orang beda-beda gitu. Tapi menurut aku dark joke juga tidak mesti terlalu vulgar ya, tidak mesti frontal gitu terlalu ya. frontal gitu.
banyak hal-hal yang bisa diangkat dari dark joke, nggak mesti harus cacat itu kan. Iya betul. Ya, Tapi kan? kebanyakan sekarang itu yang diangkat. Ya benar, itu namanya kayak ini ya, Suatu tragedi, latah musibah. itu. Ah. Latah ketika suatu yang cacat itu dibawakan ke joke kemudian lucu, maka joke cacat itu kan kembali dibawa gitu, latah gitu. Iya. Latah dalam berkomedi latah. Tapi sebenarnya kalau kita kutip dark joke itu banyak hal-hal yang bisa diangkat Betul. dari ya. Misalnya contoh agama kan ada hal yang tabu untuk diangkat komedi Iya, kan. betul. Tapi sekarang ada juga beberapa stand up comedian atau komedian yang berani ngangkat dark joke tentang agama gitu. Dan masih dalam kategori safe gitu. Aman aja mainnya. Aman aja. Mungkin ya ya tergantung persepsi masing-masing lah. Kalau menurut saya sih masih dalam kategori aman. Atau mungkin dark joke tentang kepresidenan gitu atau pemerintahan itu kan ada Politik, suatu gitu ya? politik kan luas, tapi kita langsung kerucutkan ke pemerintahan atau ke Yang sekarang, gitu ya? tentang sekarang. Itu kan hal yang tabu untuk dibawa Betul, kan. betul. Bisa-bisa itu kan berdampak negatif ya bagi pembawanya. Ya sebenarnya kan belakangan tren dark joke ini naik juga seiring dengan sensitivitas masyarakat kita juga sebetulnya. Ya benar sekali, benar tuh. Itu sih tergantung situasi yang terjadi sekarang ya. Ya. Masyarakat kan sekarang lagi dalam kondisi sensitif terhadap keadaan ya, apalagi sekarang ada COVID-19 kan. Jadi untuk melepas kejenuhan itu mereka ngambil betul. dengan cara-cara yang berbeda gitu. Itu aku ingat tuh satu joke dari Lord Lord apa? Uncle Coki. Ya. Joki Pardede ya, bagi yang teman-teman yang kenal pasti tahu ya. Itu dia waktu Imlek, yang lain ngasih angpau isi duit, dia angpau isi virus corona. Waduh. Karena dari Cina ya? Iya dari Cina. Waduh. Karena Imlek ya kan. Nah itu menjadi hal yang sensitif sebenarnya. Cuman Ya. itulah. Sebenarnya kita harus menikmati juga. Bagi yang bisa menikmati, yang nggak bisa menikmati mungkin bisa skip ya. Bisa skip, banyak alternatif lain untuk komedi, bukan nggak mesti dark joke ya. Betul. Banyak komedi-komedi yang klaptik sampai sekarang masih ada. Ya, betul. Buatnya yang nggak suka joki ya bisa nonton Facebooker lah. Atau ini talk show. Ada ini terus ya. Masih Atau ada ya? Rumah Uya. Walaupun genrenya misteri tapi lucu. Itu joke sebenarnya. Joke. Oke. Si Reja, saya juga temenan sama Reja nih udah lama. Banyak kesamaan antara kami juga. Jalannya hobi sama film Ya. dan lain-lainnya banyak. Tapi sebelum masuk ke film, si Reja ini juga dulunya, bukan dulu sampai sekarang masih kayaknya. Ini K-popers. Enggak sih. Loh. Sejak kapan Anda bukan K-popers? Bukan sih, kalau K-popers itu sekarang gini loh. Mungkin banyak orang itu sih hal biasa mungkin ya. Banyak orang salah kaprah tentang Anda malu mengakui bahwa Anda K-popers? bukan malu, Pak. Ini kan sebenarnya sama kayak fenomena antara wibu dan non wibu gitu. Nah, ini terjadi juga antara K-popers dengan darkors gitu. Beda. Oh gitu, beda cabang ya? Beda cabang. Tapi stigma orang sama. Itu sih hal wajar sih, karena kan mungkin orang belum paham ya. Tapi kalau saya pribadi saya lebih ke drakornya daripada ke K-popnya. Lebih ke drakor. Lebih ke Tapi drakor. aku lihat postingan tentang ini Tentang apa? tentang K-pop, tentang Twice, tentang Hah? Blackpink, pernah aku lihat. Iya, itu kan sebagai ini aja, sebagai hiburan. Tapi lebih utama ke film. Lebih utama ke drakornya, lebih nikmati ke sisi itunya, ke sisi drakornya. Oh gitu. Kenapa tidak menjadi sekaligus menjadi K-popers? Nggak mesti sih. Biasanya kan itu satu paket gitu. Enggak juga. Enggak juga. Ada yang cuman hobi nonton drakor tapi nggak suka ikutin K-popnya. Ada yang gila-gilaan sampai K-pop doang gitu. Dia drakor nggak ikutin K-pop Oke. doang, biasnya doang. Gitu. Jadi dari awal emang nggak suka K-pop. Suka, cuman Ini nyari aman atau gimana? Oke, saya cinta K-pop. Tapi pernah suka sama K-pop kan? Maksudnya menikmati juga. Menikmati, walaupun nggak menikmati. mencintai yang berlebihan gitu ya. Enggak, tapi kalau saya menikmati tapi tidak mencintai berlebihan. Tapi kalau dikatakan drakor, saya menikmati dan suka berlebihan gitu. Kalau drakor. Drakor. Oke, awal suka di dunia perkoreaan nih K-pop dan drakor nih kapan? Sebenarnya itu awal itu gini ya.
itu sebenarnya awal bentuk kejenuhan saya pada program-program yang ada di sini di Indo. Jadi saya dulu Di TV maksudnya? di TV Indo Jadi dulu waktu kecil saya sering nonton ini apa program-program di luar lah gitu. Kayak semua program dari luar saya tontonin tuh, kayak yang telenovela, Kerasakti gitu kan. Tapi tayang di Indo ada juga tuh. Iya di Indo, tapi kan itu kan produk luar. Nah, kalau dibilang awal mula saya ngikutin terus sih itu dari 2009. 2009. Itu dari drama Boy Before Flowers ya. BBF ya? BBF. Walaupun sebenarnya sebelum dia udah ada lagi yang belum, booming kan, sebelumnya, kayak Full House ya. gitu kan. Winter Sonata. Winter Sonata. Cuman yang hype tuh itu di drama itu kan, drama BBF itu. Itu lah terus saya ngikutin sampai akhirnya ternyata drakor ini punya banyak genre gitu. Enggak cuman cinta-cintaan aja. Stigma masyarakat mungkin drakor tuh ya cuman bucin-bucinan gitu kan. Tapi banyak genre-genre yang menarik gitu, kayak thriller, komedi gitu. Dan itu nggak saya dapatkan di film sini, lain. nggak saya Di Indonesia. nggak mesti di Indonesia gitu, di TV lokal. TV laukal lain lah gitu, termasuk mungkin di barat ya. Iya. Mungkin sekarang barat banyak sih yang model-modelan apa kayak drakor gitu per episode gitu kan. Serius ya. Sekarang udah banyak, tapi dulu sih nggak, jarang sih semua. Kalau saya dulu sih yang pertama kenal drakor itu ya film Full House. Itu mama saya nonton. Pertama kenal ya? Itu sama sih. Tapi saya itu masih SD, jadi saya nggak Ya, menikmati. lu ngerti ya? Ya berarti saya menikmati juga ketika film BBF juga. Itu udah mulai hype itu K-Wave udah mulai masuk tuh. Korean Wave itu mulai masuk semua tentang K-pop udah merajai. Jadi aku teringat tuh gini, kena itu titik balik kesuksesan K-pop itu terlihat mungkin anak 90-an paling pasti ngerti lah. Itu terlihat dari majalah Gaul. Tahu nggak majalah Gaul? Iya, tahu. Itu pasti jadi tentang BBF. Itu sebelum itu tuh Koreaan gitu tuh nggak diekspos sama sekali majalah itu. Masih bahas tentang artis lokal lah. Tentang artis lokal lah, tentang siapa nama tuh yang nggak bisa buka salak tuh. Nia Ramadhani, Revalina Estema, masih gitu-gitulah. Iya. Tiba-tiba begitu mulai hype tuh akhirnya majalah itu latah, jadi keikutan ya. Sampai satu majalah itu isinya K-pop semua gitu. Iya, betul. Karena saking hype-nya itu tadi, hype-nya ini. Padahal itu sebenarnya sih remake ya. Remake sama itu ya. Padahal banyak sebelumnya kan udah ada Meteor Garden punya Taiwan kan. Hanayo Ridango juga kan di Jepang. Kemudian kalau aku sih dulu sempat suka juga dengan K-pop, bahkan hampir gila. Waduh. Iya, hampir gila. Termasuk aku hampir dibenci di keluarga mungkin ya. Di keluarga. Karena emang tiap hari muter lagu K-pop. Cuman dulu karena aku kan di daerah nih tinggalnya, keterbatasan aksesnya untuk mendapatkan informasi tentang K-pop tuh sangat terbatas. Belum ada internet dan semacamnya kan. HP aja aku dulu HP Titut tuh. HP Titut. Jadi masih terbatas. Tapi aku pinjam sama teman. Ada teman namanya si Husna ya, Marzatil Husna. Terima kasih atas pinjamannya ya. Jadi gara-gara aja dia dibenci keluarga. ya kan, tapi aku punya tuh kasetnya tuh, pinjam sama dia kan. Kaset? Banyak, iya kaset. Ada yang bacakan, ada yang ori juga. Oh, ada yang ori? Ada yang ori. Saya nggak pernah yang ori. Nggak yang pernah ya. Ada Bajakan. yang bacakan, ada yang ori. Bajakan. Dengar tuh tiap hari, jadi emang suka sekali kan. Tapi ujung-ujungnya jadi mungkin karena usia mungkin ya. Iya. Usia jadi alah ya, itu akhirnya, dan juga mungkin ada hal-hal yang akhirnya terkuak gitu, sisi gelap-gelap dari K-popers ini gitu. Kalau Anda sendiri melihat K-popers ini sekarang seperti apa? K-popers sekarang itu gimana ya? Lebih ke visual sih. Visual. Ya gitulah kalau K-popers. Ya saya sudah bilang saya kurang ini. Kalau Anda tanya tentang drakor saya jawab. Oke, saya mau nanya pendapat Anda tentang ARMY BTS. Wow. Pendapat Anda tentang mereka, tentang ARMY BTS? ARMY BTS sih sebenarnya biasa aja. Kalau kita nilai ARMY itu kalau masih standar lah, belum separah zamannya Suju gitu. Zamannya Suju Big Bang ya. Suju Big Bang. Itu lebih parah kalau war ya. Kalau war di Facebook, itu lebih parah lagi, lebih toksik lagi.
Kalau army sekarang kan mereka kan kayak Santun gitu. bukan santun, misalnya mereka Masih pun di batas wajar. ada yang kadang-kadang di luar batas wajar gitu. Tapi menurut saya kalau army sekarang kayak nggak ada ini tuh, nggak ada rival gitu untuk buat mereka. Oh iya. Ngerti Artinya maksudnya ngerti maksudnya rival untuk kompetitor mereka nggak ada gitu. kompetitor mereka tuh nggak ada. Kalau EXO kan bisa jadi ini nih. Kalau menurut saya sih EXO Kurang ya? EXO punya penikmat sendiri ya, punya penikmat sendiri. Kalau BTS tuh mungkin jauh di atas EXO. Kalau Berarti dari prestasi jauh di atas BTS jauh di atas EXO. jauh di atas EXO. BTS jauh di atas EXO, tapi EXO punya penikmat sendiri. Oke. Ini menurut pendapat saya, Reja. saya suka EXO. Lebih suka daripada BTS. Iya. Oke. Kalau Twice sama Blackpink lebih suka mana? Ah, ini yang bahaya. Saya lebih suka Blackpink. Saya lebih suka Blackpink, tapi jujur lebih barbar fanboynya Twice ya. Oke, kita skip, kita balik ke film. Ya. Film Korea yang paling Reja suka. Film. Dakor. Film. Film apa dakor? Film. Bukan seriesnya ya, bukan serialnya ya. Ya, bukan serial. Bukan serial drakor. Nah, film. Kalau film sih gimana ya? Relatif sih. Kalau film. Tapi yang buat saya nonton sampai berulang-ulang kali itu The Little Forest. The Little The Little Forest. 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 Hutan kecil gitu. Ya, Ah. cerita sih biasa aja. Aku belum nonton tuh. Ceritanya nggak ada intrik, nggak ada itu. Cuman kita nontonnya tuh kalau misalnya lagi suasana hujan-hujan gitu itu enak lah. Karena di situ banyak adegan masak-masaknya. Masak-masaknya itu pun itu masak-masakan Korea gitulah. Suasananya. Karena itu setnya itu kayak di perkampungan gitu, perkampungan Korea gitu. Jadi ya itu menurut saya bagus lah. Kalau film. Pernah milih genre atau ini genrenya yang ini nih, aku nggak suka yang genre yang ini. Pernah milih atau aku nggak suka sama artis ini, aku suka yang gitu. Pernah nggak milih gitu? Enggak sih, kalau saya pribadi kalau mau milih film itu yang saya utamakan itu adalah sinopsisnya. Sinopsis. Karena kan gini, kita kan kalau saya ini pribadi udah nonton banyak film ya. Jadi kalau film-film yang sama gitu, yang rada-rada sama gitu kan kita jadi jenuh dan bosan gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sinopsisnya, ini menceritakan tentang hal baru gitu. Jadi kita tertarik menonton walaupun ujung-ujungnya kecewa gitu, nggak sesuai ekspektasi. Tapi itu adalah patokan pertama ya untuk saya nonton film. Masalah aktor atau artisnya itu tuh bagian belakangan lah. Beda. Kalau saya nih ini khusus film Korea ya, khusus film Korea, bukan film luar, saya bukan film Hollywood dan Bollywood dan lain ya. Kalau Korea, kalau saya tuh milih-milih, lihat yang pertama genre saya nggak mau yang romance nggak mau. Kemudian aktornya nih harus Lee enggak, aktornya itu yang harus yang nggak good looking, yang nggak good looking, artinya yang biasa aja. Yang biasa aja. Karena misalnya filmnya film aksi nih. Kalau aku melihatnya aktor yang good looking untuk film aksi itu kayak nggak cocok gitu ke mereka tuh kayak terlalu cute, ngerti ya? Iya. Terlalu sayang untuk dibunuh kan? Iya. Terlalu kayak misalnya nggak mungkin lah mereka mampu melakukan itu kayak nggak mungkin orang seganteng dia jadi polisi gitu. Atau jadi penjahat atau jadi perampok gitu, nggak mungkin gitu. Biasanya pasti perawakannya tuh agak-agak lecet, agak-agak gimana gitu. Ini terlalu mulus gitu, ngerti nggak? Ya, terlalu lembek juga gitu. Jadi aku mikir, aku milihnya itu. Milih nggak good looking, kemudian genrenya nih berpengaruh juga. Yang jadi berpengaruh. Lebih suka genre apa? Aku kalau Korea tuh horor. Horor sama aksi. banyak sih. Korea banyak yang horor. Yang paling suka apa? Reja. Kalau film horor kurang ngikutin sih. Kalau horor. Aku coba nonton Dwelling. Tahu sih. Itu aku masterpiece. Salah satu film, bahkan bukan film Korea terbaik menurut aku, tapi memang salah satu film terbaik gitu. Memang luar biasa sekali film itu. Masterpiece lah ya. Karena aku sukanya dari memang plotnya aku suka, kemudian sinematografinya tuh bagus sekali. Bagus. Itu bikin mata kita tuh seger ngelihat pedesaan di ini, memang luar biasa sekali. Salah satu nilai tambah Nah, plot twistnya tuh luar biasa keren, dan filosofinya itu di film tuh kalau kita ambil tuh hikmah dari film atau
cerita yang bisa kita ambil hikmah pelajaran dari film tuh luar biasa. Tapi balik lagi ke poin tadi, plot twist itu kayak ini loh, kayak klimaks di film gitu. Ya tanpa plot twist kita nontonnya kayak oh ya udah. Ya udah gitu. Tapi kalau dengan plot twist kita kayak merasa my god Iya, gitu. Kita puas gitu. Ya betul. Kita dikejutkan gitu. Kayak kita tuh kayak misalnya kayak kita dikasih ibarat kita nonton film tuh kayak dikasih makan, terus ujung-ujungnya kita sendawa gitu. Tanda enak, kepuasan. tanda kepuasan. Tapi kalau misalnya lurus aja gitu nggak ada, kayaknya kurang ya. Kurang. Walaupun mungkin bagus juga gitu. Tapi ada film Korea yang baru nih, yang judulnya ini, itu film keren banget sih menurutku. Itu wajib tonton buat pecinta plot twist dan genre romance ya. Ya. Ini judulnya apa namanya? Run, lupa pokoknya yang main Jang Kyung. Itu filmnya bagus. Apa judulnya? Run apa ya? Aku belum tahu tuh. Itu film bagus, film baru 2021, itu film keren ya. Plot twistnya tuh gila. Oh yang main yang cewek bukan? Hah? Main yang cewek bukan? Cewek cowok lah main. Enggak, maksudnya yang cewek itu protagonis utama. Dia lupa ingatan. Enggak, Bukan. bukan. Ini film baru 2021. Ini baru 2021 Judulnya apa juga. ya? Lupa karena kan banyak bahasa Inggris Iya, ya iya. di Korea. Pokoknya itu ya kalau nggak penikmat Korea yang tahu Jang Kyung itu dia main di film itu terbaru ya. Oke. Kalau film luarnya? Kalau Bilang lah film Hollywood atau film Barat lah. Suka nonton? Kalau aku sih semua negara suka nonton. Aku nih nggak terpatok pada drakor aja. Bahkan aku suka nonton film-film yang menurut aku bagus gitu. Nggak peduli mulai dari negara mana. Aku drakor nonton, Jepang nonton, India nonton, Barat nonton. Bollywood nonton nggak? Ya Bollywood nonton. Nonton ya. Boleh nonton, Jepangan nonton, semua nonton lah. Pokoknya bahkan yang dari Latin pun nonton, dari Eropa. Kalau film India sekarang banyak tuh yang bagus ya. Karena mungkin banyak yang mikir film India tuh film nari cinta-cinta. Sekarang sebenarnya nggak juga. Nggak juga. Cukup banyak sekarang film-film India yang berkualitas ya. Oh banyak. Banyak sekali. Kemudian dari Malayam mereka. Hah? Malayam tuh bagian dari India, provinsi atau apa gitu. Oh ya. Itu film mereka juga. Itu banyak juga yang bagus. Film dari India tuh banyak yang plot twist juga. Ya. Yang bikin kita mikir kok bisa ya mereka bikin film kayak gitu. Padahal sebenarnya Mereka tingkat- cuma India gitu kan. maksudnya tingkatnya tingkat provinsi gitu di Malayam. Tapi emang rata-rata di Bollywood sekarang banyak yang udah thriller gitu ya. Iya, iya. Jarang yang goyang-goyang gitu, yang nari-nari. Nggak ada lagi percintaan, ada juga. Ada Percintaan juga. tapi mereka biasanya nggak begitu hype ya, lebih hype yang ini yang thriller ya. Kalau film luar paling suka mana aja? Kalau Film Hollywood, film Barat, kalau Hollywood sih paling suka series Harry Potter itu paling suka. Harry Potter. Series Harry Potter itu paling suka. Oh. Harry Potter. Dari ngikutin dia dari karena menurut aku Harry Potter tuh keren gitu. Orang ini bisa ngerangkul pemain dari kecil sampai tua gitu. Dan nggak ada ganti Dan nggak cast. ada ganti cast gitu. Ada sih ganti cast, Ada ganti cast. Dumbledore. Ya. Dumbledore. Tapi kita nggak sadar. Tapi kita nggak sadar. Kalau itu ganti cast sebenarnya. Itu keren banget menurut aku Harry Potter tuh. Aku kan nikmatin bukan dari segi cerita doang, tapi gimana proses orang nih gitu kan. Proses orang nih casting gimana sampai bisa tamat gitu kan. Ya. Berarti untuk lanjutannya nonton nggak ini Fantastic Beasts in Yang pertama ada nonton, yang kedua belum. Yang kedua belum. Yang Itu kedua. asik juga sih. Ya, Kalau aku lebih suka, dulu aku suka Harry Potter. Tapi setelah ada Fantastic Beasts ini, kayaknya enak juga nih. Mungkin karena itu tadi faktor usia, kayaknya lebih cocok aja sama film yang genrenya sama sebenarnya, cuman plotnya aja yang beda gitu. ya sama sih. Hmm. Masih satu ini, satu ibu bapak lah. Gitu. Iya. Aktor favorit siapa aja? Hollywood. Kalau Hollywood sih aktor favorit siapa ya? Kayak banyak ya. Kurang bisa ini sih. Kurang bisa Kalau Korea nih yang tahu kan, Hmm? yang bisa sebut langsung gitu ya. kalau Korea karena mungkin udah banyak kali nonton ya. Jadi udah tahu. Tapi kalau di barat ini kan karena kan di film-film barat itu kan cast-nya ganti orang. Jarang ada yang film itu aja orangnya. Kecuali Iya. dia memang udah namanya besar kali gitu. Betul. Kayak apa namanya tuh? Kayak si botak tuh kan.
Banyak yang botak di Hollywood. Yang We Love Family itu siapa deh? Vin Diesel. Vin Diesel. Diesel. Vin Diesel, The Rock. Iya. Itu kan orangnya kan udah tua besar, jadi mainnya di itu aja kayak. Jason Statham yang botak. Jason Statham. Tyrese Gibson juga. Gary Gibson botak. botak juga gitu. Mereka tuh yang botak, kalau yang Banyak botak, botak. ya banyak kali. Kalau sutradara Oh, sutradara Christopher Nolan. Nolan ya. Nolan. Kalau Nolan emang semua orang kayaknya suka sama film-filmnya. Film dia itu menghanyutkan. Menghanyutkan. Ya. Jadi kita tuh nggak menurut aku kalau nonton karena ada gini kita kadang kita ngerekom film ya sama temen ya. Ini nonton film ini. Dia nonton habis itu review dia ya katanya biasa aja. Iya karena dia nontonnya di pajak gitu. Nggak fokus. Dapat rame. Dia kan kalau nonton film-film kayak film-film Christopher Nolan itu kayak Dunkirk kayak film Apalagi Tenet ya. dan atau kayak misalnya Inception gitu kan. Itu kan harusnya nonton jam 10 malam, jam apa malam Iya. lagi sepi, lagi di rumah kan mau tidur. Itu baru dapet filmnya. Dan aku selalu nonton jam segitu gitu. Nah, dan juga beda selera sih. Iya sih. Kalau misalnya yang suka dia action, yang memang yang dar gitu ya, dia nggak akan suka nonton Inception. Ya bisa Ya kan? pusing dia kan. Pusing. Pusing. Karena emang aksinya minim gitu kan. Minim, Minim aksi dan semacamnya. Sebenarnya ke selera aja sih. Ya. Milih aja genre mana. Kalau aku lebih suka ke Alfred Hitchcock ya. Itu Apa memang lawas dia punya noir lah, belum noir dulu dia suka tuh. 12 Angry Men tuh pernah nonton? Itu pernah menonton, pernah sempat download, cuma nggak sempat nonton. Psycho juga. 12 ini kan 12 Angry Men kan? Tuh Iya. Psycho kayak film dia ILM for Murder. Aku suka film-film retro, Film retro ya. film retro yang noir ya, tapi emang film itu kalau aku feel-nya tuh vibe itu beda banget sama film-film sekarang. Walaupun film sekarang juga luar biasa, Ya. tapi aku suka film-film lama juga. Kayak apa ya? Kayak To Kill a Mockingbird itu suka. Memang kita sebagai penikmat film tuh kita kayak ngelihat satu film itu ada titik tersendiri yang buat kita tuh suka gitu. Iya betul. Walaupun ceritanya sebodoh apapun tapi kalau misalkan bagi saya, kalau misalkan saya nemu titik itu, saya akan nonton gitu. Iya. Dan titik itu bagi saya adalah suasana New York, suasana ini itu nggak, suasana saya susah dijelasin ya, suasana London gitu, suasana rumah-rumah London gitu, kayak di perumahan desa gitu. Itu kok saya dapat film-film yang kayak gitu, saya Suka nonton ya? walaupun cerita Iya, nggak iya. gimana-mana. Berarti ada satu Daya tarik. daya tarik tersendiri gitu ya. Ya, Nonton. Ya betul. Kalau aku lebih suka juga kayak gitu. Cuman yang tenang gitu kayak The Wailing aku suka sekali itu. Karena dia minim backsound-nya minim, apa namanya tuh, scoringnya tuh juga minim, ketenangan gitu aku suka. Terus aku sukanya kalau misalnya film-film kayak balik tadi ke plot twist tuh yang menurut aku, kalau Reja mungkin sukanya Nolan ya, dengan film plot twistnya yang banyak. Kalau aku lebih suka Aurel Paulo. Dia film tuh The Invisible Guest. tuh di Invisible Guest. Itu Aurel Paulo punya. Itu film Spanyol. Ya. Dan banyak diadaptasi kayak film ke India, kayak misalnya diadaptasi ke Badla India. Nah, itu dari adaptasi dari Invisible Guest. Jadi itu luar biasa. Itu menurut aku film paling kurang ajar yang pernah dibuat. Menurut aku, karena plot twistnya tuh gila kali. Plot twistnya gila-gilaan di akhir. Karena kita tahu kampret gitu. Kita pengen nyebut kata-kata kotor gitu kan, pengen nyebut segala kata kotor yang kita keluarkan gara-gara ditipu sama dia gitu. Mungkin udah harus nonton film Korea yang Reza rekomend tadi, yang dari Jang Kyung itu plot twistnya juga gila Ya? Itu baru pertama kali dapat kena sampai gitu. Ya, memang film-film plot twist ini memang punya itu tadi, memang punya kekuatan yang menjadi daya tarik luar biasa. Bagi saya plot twist yang bagus itu adalah ketika penonton itu ngulangin scene itu untuk cari tahu apa namanya tuh, bukan cari tahu Pak, melihat kembali gitu. Ya. Bisa gitu. Sebagai explanation mungkin. Explanation. Tapi kalau plot twistnya yang alah, ternyata cuma mimpi gitu. Itu bukan plot twist yang ini. Itu tapi ini sebagai plot twist yang bikin kita ending shock juga. Ending shock juga begitu nonton, begitu keluar direkturnya, nggak bisa nih, kita harus tengok Ulang nih, di menit bagian segini. mana nih yang tadi?
bisa aku kelewatan gitu. Nah, ibaratnya gitulah. Kenapa aku bisa kau bodohi? Itu luar biasa. Aku tidak ini ya, tidak Memang banyak terima. film-film yang plot twist tuh, kalau aku bilang kalau film plot twist itu film kurang ajar memang. Jadi kita dimainkan gitu, Iya. ditipu sama saudaranya sebenarnya. Kita ditipu sama film tuh emang dari pertama sampai akhir ditipu. Tapi kebanyakan aku pernah merekomendasikan film plot twist ke orang-orang yang suka nonton film juga. Tapi mereka akhirnya reaksinya kayak gitu. Kayak gitu, kayak misal biasa aja. Nah, rupanya mereka emang nggak suka plot twist yang Ya. bilang tadi, selera mereka yang Selera mereka yang action, romance, yang yang mungkin. yang ini ketiga udah cipuan tuh selera mereka. Ya mungkin itulah dia. Karena aku memang suka nonton film dan aku paling nggak bisa nonton di keramaian film apapun itu. Iya dong, Nggak tetap. bisa, bisa di warkop atau Tetap. apa, aku nggak bisa. Karena aku nggak bisa menikmati film tuh. Karena dia di film tuh ada dialog-dialog mungkin yang sangat penting. Ada scene-scene yang sangat berpengaruh dalam alur cerita. Ya. Dan itu terlewat gara-gara misal kita dipanggil sama kawan Hmm. atau apa, itu sangat-sangat berpengaruh menurut aku. Jadi aku nggak bisa. Bener tuh. Kita harus punya waktu sendiri lah untuk Ya, kita harus ada waktu sendiri. luangkan untuk nonton film untuk kalau nonton memang film. kita suka film. Iya betul. Kalau misalnya cuma nonton, misalnya kayak suka sama aksinya aja ya bisa, gitu kan. Banyak film sebenarnya bisa kita nonton film-film yang kita di keramaian, tapi itu tanda kutip yang sudah kita nonton. Betul. Yang kita pengen rewatch aja. Rewatch gitu. aja betul. Dan bukan film-film berat gitu ya. Film berat, Kalau- film baru. karena bukan kita bilang sombong nggak juga sih. Iya. Tapi memang ada film-film tipe film-film berat. Kayak misal film Predestination tuh. Yes, itu Atau film Donnie Darko. ya. Donnie Darko ya, Donnie Darko. Itu Bukan kan Denny Darko pesulap, ramal tuh. Donnie Darko. Itu kan film berat. Kalau kita nonton bisa abis nonton tuh kayak Predestination. Apa ini? Predestination. Nonton tuh, Iya. abis itu kita harus minum anti mau 2 butir. Karena puyeng bro, puyeng belum ya. Emang ada film-film gitu sih. Ada. Kita udah banyak ngobrol, tapi sebenarnya masih ada hal yang ingin kita mau obrolin. Cuma waktu udah mepet, tapi mungkin bisa di part selanjutnya kita